Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berdiskusi lagi terkait peran pendidikan agama Islam dalam demokrasi di Indonesia. Kenalkan, nama saya Iza Wahyuniswa, kelas A34 dengan NIM 22811313169. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait peran pendidikan agama Islam dalam demokrasi di Indonesia bersama Ustadz Muhammad Latiful Arif, SIP, SPD. Boleh Ustadz kita sedikit berbicara tentang peran PAI sendiri dalam demokrasi Indonesia, boleh? Amat boleh sekali. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mau saya suguhkan kepada jenengan. Yang pertama itu, Indonesia kan menganut negara demokrasi. Menurut Ustadz, sebenarnya makna apa sih yang terkandung dalam istilah demokrasi tersebut? Demokrasi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos itu kedaulatan, kratos itu rakyat. Jadi kedaulatan dipegang oleh rakyat. Artinya dalam Islam sendiri itu sudah ada, yaitu suro. Suro itu adalah di mana untuk memutuskan suatu untuk kemaslahatan umat dengan dimusyawarahkan atau dengan berkumpul untuk mewujudkan suatu yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oke, ada beberapa artikel yang sempat saya baca Ustadz, demokrasi itu sebenarnya bertentangan dengan sistem politik Islam. Menurut jenengan gimana Ustadz? Tidak lah. Itu kan mungkin sebagian dari pendapat orang-orang yang, ya mohon maaf saya sebutkan langsung namanya, yaitu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang dibubarkan oleh Bapak Jokowi karena melanggar dengan Undang-Undang nomor 13 tahun Undang-Undang tahun 2013, karena kita harus tahun 2013 karena kita harus menganut ideologi Pancasila, dengan itu adalah Islam. Dan HTI itu punya keyakinan bahwa demokrasi itu adalah miliknya orang Barat, alias syirik. Berarti mereka meyakini bahwa demokrasi itu adalah memberikan kedaulatan Tuhan kepada manusia, artinya syirik. Menurut keyakinan mereka seperti itu. Oke Ustadz, gimana menurut jenengan, pendapat jenengan, prinsip dasar penerapan demokrasi di dalam pemerintahan Indonesia? Apakah ada sebuah prinsip yang mendasari untuk terwujudnya demokrasi di Indonesia? Sudah semuanya sudah ada dalam sila, 5 sila itu sudah tercukupi lah. Di sana ada yang dalam Islam kayak Huria adalah, yang lain-lainnya itu semua sudah ada dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan beradab, rakyat persatuan Indonesia, rakyat yang dipilih kebijaksanaan dalam persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu semua sudah tercakup dalam Pancasila ini, sudah mencakup apapun yang ada di dalam demokrasi. Terus menurut agama Islam sendiri, bagaimana pandangan mereka terhadap demokrasi? Pandangan agama Islam terhadap demokrasi. Awal sudah saya jelaskan bahwa demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam. Sudah ada di mana dalam prinsip-prinsip Islam itu kayak toleransi, menghormati yang lain, itu semua ada dalam demokrasi itu sendiri. Itu hanya orang-orang yang anti demokrasi, mereka mengatakan bahwa demokrasi dan HAM itu adalah propaganda Barat, yang mana itu adalah apabila dilakukan adalah termasuk syirik. Nah, ini hanya orang-orang yang tidak bisa memahami demokrasi secara utuh. Berarti korelasinya ada ya antara Islam sama demokrasi, saling berhubungan ya? Ya, berhubungan sekali. Oke, seberapa besar sih peran pendidikan agama Islam terhadap demokrasi di Indonesia? Besar nggak perannya? Besar sekali, karena kalau kita tidak menanamkan dalam PA itu di mana kita saling menghormati, toleransi kepada yang lain, akhirnya yaitu fanatis buta, kita akan menyalahkan orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Artinya tidak menghormati orang yang berbeda dengan kita, seperti itu. Nanti peranan PAI itu membentuk kita itu menghormati perbedaan pendapat.
menurut Ustadz di dalam pemerintahan Indonesia itu sudah terlaksana dengan baik nggak demokrasinya, kepemimpinan secara demokrasi di dalam pemerintahan Indonesia? Sudah sekali. Cuma memang mungkin Indonesia ini em, kebablasan lah. Sebenarnya kayak dulu itu sudah bagus. Pemerintah itu kayak presiden dipilih oleh MPR, kemudian gubernur oleh DPRD 1, kayak apa, bupati oleh DPRD 2. Tapi sekarang kan pemilihan langsung, itu sudah sepertinya kebablasan lah. Akhirnya seperti yang terjadi sekarang. Sebenarnya Pancasila Indonesia ini kan sistemnya itu kan antara di tengah-tengah antara sistem sentralistik dan desentralistik ya. Sedangkan Jadi problematikanya ada di situ, Ya, ya. tergantung pada sistem tersebut. ya, Kira-kira kalau Indonesia menganut sistem yang desentralistik atau sentralistik? kalau Indonesia di tengah-tengah itu tidak desentralistik banget kayak apa, di Amerika juga tidak sentralistik banget kayak di negara-negara komunis. Jadi Kira-kira di ada tengah-tengah solusi itu. nggak Ustaz untuk mencapai demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi? Ada solusi nggak? Kalau Dari agama Islam sendiri ada solusi nggak? Kalau menurut saya solusinya itu ya dikembalikan kayak dulu. Artinya suro itu, artinya yang memilih pemimpin itu adalah misalkan yang memilih presiden adalah MPR-nya, yang memilih apa gubernur DPRD tingkat satunya, yang memilih bupati atau wali kota DPRD 2. Seperti itu suro lebih enak. Artinya nanti biaya untuk kos politiknya tidak terlalu tinggi, sehingga ketika tidak terlalu tinggi korupsi itu tidak terlalu tinggi juga. Kan sekarang tingginya korupsi itu gara-gara kos politik yang tinggi, sehingga ketika dia sudah menjadi pucuk pimpinan dia ingin mengembalikan modal yang telah dia keluarkan. Jadi kalau menurut saya solusinya dikembalikan kayak seperti dulu zamannya Pak Harto itu, tidak kebablasan kayak sekarang, demokrasinya terlalu kebablasan. Mungkin sedikit beda pendapat Ustadz ya. Kalau demokrasi yang saya pahami kan dari rakyat, oleh rakyat, Untuk untuk rakyat, betul. Kalau seandainya dikembalikan kepada zamannya Presiden Soeharto, pastinya akan bertentangan dengan prinsip demokrasi tersebut. Tidak, kan dari rakyat memilih anggota dewan yang artinya apa, legislatif itu loh, dari rakyat, oleh rakyat. Mereka hakikatnya adalah perwakilan dari rakyat, untuk rakyat, untuk kemaslahatan rakyat. Karena apa? Anggota dewan itu kan mewakili, satu orang itu mewakili dari 400.000 suara. Oke, gimana kalau tetap dilaksanakan sebuah kepemimpinan demokrasi ala Commonwealth? Jadi semisal seperti kerajaan atau mungkin kekerabatan, itu yang saya pahami di masanya pemerintahan Soeharto. Karena yang saya ketahui dalam pemerintahan Soeharto tersebut itu mereka lebih ke kerabatan. Itu yang menyebabkan oke lah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dipilih DPR-nya itu untuk memilih kroni-kroni yang ada di bawahnya. Tapi ini akan menimbulkan unsur perekrutan secara kekeluargaan. Nyun sewu, kalau saya lebih sepakat yang seperti ini. KKN itu ya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme karena kekerabatan. Tidak seperti itu. Kita itu, saya nggak kurang sependapat kalau dikatakan nanti itu kita akan kayak negara kerajaan, misalkan kayak Jogja. Kalau itu memang sudah kulturnya seperti itu. Kalau kita ini kan negara republik, tidak bisa dibuat kerajaan. Tapi Dari dulu kenyataannya, kulturnya zamannya Bapak Soeharto itu semuanya kerabat, yang diangkat adalah kerabat. tidak semua sih. Gak Mungkin apa-apa. 70% Ya. 70% Seperti itu ini, kerabat. jangan salah paham ya. Dinasti politik dinasti, orang itu tidak paham politik dinasti. Tidak apa-apa kita merekrut kerabat asal dia punya kompetensi di situ. Yang nggak boleh itu kan mengangkat kerabat yang nggak punya kompetensi di situ, sehingga rusak nanti Oke. pemerintahan itu. Berarti berbeda boleh ya, Ya, Ustadz ya? ya, ya. Berbeda pendapat boleh. Boleh, Oke, boleh. sekarang yang terakhir Ustadz, untuk pesan dan kesan dari pendidikan agama Islam terhadap demokrasi di Indonesia sendiri itu apa? Nah, alhamdulillah dengan semakin semakin terbukanya komunikasi media sejak di keran demokrasi dibuka tahun 98, kita semakin bebas untuk berpendapat walaupun memang ada undang-undang IT. Di sana kesimpulannya dengan kebebasan pendapat seperti itu kita semakin bisa menghargai perbedaan, semakin
menghormati perbedaan dengan yang lain, seperti itu. Pesannya peran PAI itu membuat orang itu menjadi toleran, menjadi menghormati pendapat orang lain dan tidak terlalu merasa benarnya sendiri. Oke, terima kasih Ustadz. Saya rasa sudah cukup bincang-bincang kita kali ini. Halo sobat semuanya yang ada di Indonesia. Ini adalah Ustadz Latiful Arif. Beliau adalah salah satu keluarga dari pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ali Usman di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dan kesimpulan dari berbincang-bincang dengan Ustadz Latiful Arif ini, beberapa yang saya simpulkan, mungkin yang pertama, perbedaan pendapat itu boleh ya Ustadz ya. Untuk peran pendidikan agama Islam di dalam demokrasi Indonesia sendiri itu saya lebih menyimpulkan terhadap teman-teman dari komunitas teman-teman Islam itu akan lebih bersikap santun dan bijak serta toleran dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Selamat pagi dan terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.